Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah online mata kuliah hadis via WhatsApp. Salawat dan khairan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Asrar Mabrur Faza STHIMA. Yang saya hormati para mahasiswa-mahasiswi program pasca sarjana UIN Medan. Baik, di sini saya Desi Nuryani Korkaro akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kitab Sunan At-Tirmizi. Adapun sub-sub pembahasan dari Kitab Sunan At-Tirmizi ini adalah yang pertama, A. Biografi Tirmizi, B. Sistematika penulisan Kitab At-Tirmizi, C. Metode Al-Tirmizi dalam menyusun materi hadis, D. Jumlah hadis pada Kitab Sunan At-Tirmizi, dan E. Penilaian ulama terhadap Kitab Sunan At-Tirmizi, dan yang terakhir kitab-kitab syarah Al-Tirmizi. Baik, langsung saja yang pertama, biografi Imam At-Tirmizi. Nama lengkap Imam At-Tirmizi adalah Abu Isa Muhammad ibnu Isa ibnu Saurah bin Musa bin Ad-Dahab As-Sulami Ad-Daris Al-Bikhi At-Tirmizi Ad-Dariri. Lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Turmus, kawasan Bolkaha, yang terkenal juga dengan sebutan Jihun di daerah Transoksiana di Asia Tengah. Wafat malam Senin tanggal 13 Rajab tahun 279 Hijriah di desa Buf dekat kota Turmus dalam keadaan kebutaan. Sistematika penulisan kitab. At-Tirmizi termasuk ke dalam perawi yang mengikuti metode penulisan bab per bab. Kitab Sunan At-Tirmizi secara keseluruhan terdiri dari 2.376 bab dan 3.956 hadis. Juz 1 terdiri dari 2 kitab, yaitu tentang taharah dan sholat yang meliputi 184 bab dan 237 hadis. Juz kedua terdiri Al-Kitab Witi, Jumu'ah, Idyan, dan Safar meliputi 260 bab dan 355 hadis. Juz 3 terdiri dari kitab zakat, syam, haji, janajah, nikah, rada, talak, dan lian, buyuk, dan al-ahkam yang meliputi 516 bab dan 781 hadis. Juz 4 terdiri dari kitab diyat, aizai'ah, ahkam, dan wa'i, dahiyah, ailah, jiha, li'ah, atimah, ai'ah, iyasilah, al-tib, faraid, wasaya, wali, dan hibah, fitan, ra'yu, syahadah, zud, kiamah, raqaib, dan wara, jannah, dan jahannam meliputi 734 bab dan 997 hadis. Juz 5 terdiri dari 10 pembahasan, yaitu tentang iman, ilmu, istizan, adab, al-nisa, fadail, al-Quran, qiraah, tafsir Al-Quran, dakwah, manaqib, yang kesemuanya meliputi 474 bab dan 773 hadis ditambah dengan pembahasan ilal. Selanjutnya, metode At-Tirmizi dalam menyusun materi hadis. Al-Tirmizi mencantumkan judul di setiap awal bab, kemudian mencantumkan 1 atau 2 hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judulnya. Setelah itu beliau mengumpulkan opini pribadi tentang kualitas hadis, apakah ia sahih, hasan, atau dhaif. Untuk tujuan ini, beliau menggunakan istilah yang tidak biasa dipakai oleh para ulama sebelumnya. Beliau juga mencantumkan opini-opini terdahulu para ahli hukum dan iman yang berkaitan dengan berbagai masalah. Lebih dari itu, beliau juga menunjukkan jika masih ada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama.
akan jika ia mempunyai hubungan dengannya. Selanjutnya penilaian ulama terhadap Sunan At-Tirmizi. Untuk mengetahui nilai al-jami al-sahih atau sering disebut juga dengan Sunan At-Tirmizi, diperlukan perbandingan syarat antara 5 imam atau setidaknya dengan Bukhari Muslim. Para ulama hadis telah merumuskan pola fikir masing-masing mengenai hadis yang akan ditulis dalam kitabnya. Pola fikir itu meliputi beberapa hal, antara lain menetapkan keadaan perawi dengan syarat-syarat tertentu seperti harus adil, kuat hafalan, habit, takwa, dan lain-lain. Al-Tirmizi menerima riwayat dari tingkatan yang lebih tinggi, dan yang lebih rendah yakni tingkatan yang kelima dengan mengupayakan adanya syahid dan mutabi atau padanan hadis. Dengan melihat pola fikir yang diterapkan oleh Al-Tirmizi tersebut, maka tidaklah mengherankan jika pada akhirnya Al-Tirmizi mempunyai banyak klasifikasi hadis dibandingkan dengan ulama hadis lainnya. Keistimewaan dan keunggulan lain dari kitab Sunan At-Tirmizi dibandingkan dengan kitab-kitab hadis lain adalah adanya hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi di dalam kitabnya. Lalu Muhammad Ibn Sa'ad Al-Maslahah mengemukakan kritiknya, mempertanyakan mengapa At-Tirmizi menuangkan jalur sanad yang masih diragukan kejujuran perawi-perawinya, padahal dia mengetahui jalur sanad yang lebih tinggi. Sementara itu, para ulama menyimpulkan bahwa kelemahan Sunan At-Tirmizi dalam kitabnya terdapat dalam 4 hal, yaitu yang pertama, meriwayatkan beberapa hadis yang dhaif, wahi atau rendah. Kedua, sangat mudah dalam memberikan predikat hadis dengan predikat sahih dan hasan. Yang tiga, sangat mudah dalam memberikan penilaian terhadap perawi-perawi hadis. Yang keempat, menyebutkan hadis yang gharib yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi dan hadis yang tidak kuat dalam permulaan setiap bab dari kitabnya, kemudian mengikutinya dengan hadis yang lebih kuat. Seperti yang telah menjadi kesepakatan ulama hadis bahwa kitab Sunan At-Tirmizi menduduki peringkat keempat dari 6 kitab yang dianggap sebagai kitab hadis yang mempunyai tingkat kualitas yang tinggi di bawah kitab Sunan Abu Daud. Adapun faktor yang menyebabkan tingkatan kitab Sunan At-Tirmizi di bawah Sunan Abi Daud adalah karena dalam kitab Sunan At-Tirmizi ditemukan 2 periwayat yang diduga melakukan pemalsuan hadis. 2 periwayat tersebut adalah Al-Maslub dan Al-Kalbi. Lalu selanjutnya kitab-kitab syarah Al-Tirmizi. Di antara kitab-kitab syarah Al-Tirmizi adalah yang pertama kitab Al-Jami' Al-Sahih yang dikenal dengan Al-Jami' Al-Tirmizi atau lebih populer dengan Sunan Al-Tirmizi. Lalu yang kedua Al-Ilal Shaghir. Kitab ini terdapat pada akhir kitab Al-Jami' Al-Tirmizi. Kitab Al-Ilal Al-Mufrad atau Al-Ilal Kabir yang mendapat bahan dari Al-Bukhari. Kitab Al-Tariq, kitab Al-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab Al-Zuhud yang merupakan kitab tersendiri yang tidak sempat diamankan sehingga tidak dapat ditemukan. Kitab Al-Asma' wa Al-Kunya, kitab Al-Ansar Al-Mawqufah. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit contoh hadis dari kitab Sunan At-Tirmizi bab 1 mengenai taharah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abu Awanata an Simaki bin Harbin, haddatsana Hannatun, haddatsana Waqi'un an Israil an Simakin an Mus'ab bin Sa'din an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salama qala la tuqbalu salatun bighairi tuqurin wala sadaqatun min ghulurin qala hanna dum fi hadithihi illa bituqurin qala Abu Isa hazal hadithu asahhu syai'in fi hazal babi wa ahsanu wa fil bab
an Abil Malih an abihi wa abi Hurairah wa Anasin wa Abul Malih ibnu Usamatas muhu Amirun wa yuqalu Zaidu bnu Usamata bni Umarin Huzali, yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Sima bin Harb, dan telah menceritakan kepada kami Hanab berkata, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Israel, dari Sima, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari Ibnu Umar, dari Muhammad, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan diterima sholat yang dilakukan tanpa bersuci, dan tidak akan diterima sedekah yang berasal dari harta yang curian. Hanad menyebutkan dalam hadisnya tidak suci. Abu Isya berkata hadis ini adalah yang paling sahih dan paling baik dalam bab ini. Dalam bab tersebut juga ada hadis dari Abu Al-Malih dari bapaknya, dan Abu Hurairah dan Anas. Dan Abu Al-Malih bin Usamah namanya adalah Amir, disebut juga Zaid bin Usamah bin Umar Al-Huzali. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja presentasi makalah saya yang berjudul Kitab Sunnah At-Tirmizi. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.